Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Amsal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menolak Hal-hal yang Berkilauan, ditulis oleh Alison Kida. Kisah inspiratif. Suatu kali, dalam The Andy Griffith Show, acara TV dari era 1960-an, seorang pria memberitahu Andy bahwa ia harus membiarkan putranya, Opie, memutuskan sendiri bagaimana ia ingin menjalani hidupnya. Andy tidak setuju. Anda tidak dapat membiarkan anak muda mengambil keputusan sendiri. Ia akan menyambar benda berkilauan pertama yang dibungkus dengan pita mengilap di hadapannya. Lalu, ketika ia menyadari jebakan di balik benda itu, semuanya sudah terlambat. Gagasan-gagasan yang sesat selalu dikemas dengan sangat memikat sehingga sulit untuk meyakinkan mereka bahwa ada banyak hal yang mungkin lebih baik untuk jangka panjang. Ia menyimpulkan bahwa penting bagi orang tua untuk memberi contoh perilaku yang benar dan membantu anak untuk menampik godaan.
Ucapan Andi terkait dengan hikmat yang ditemukan dalam Amsal, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Banyak orang mungkin membaca kata-kata tersebut sebagai janji, tetapi sesungguhnya ayat tadi adalah sebuah panduan. Kita semua dipanggil untuk mengambil keputusan pribadi untuk percaya kepada Yesus. Namun, kita dapat membantu meletakkan dasar yang sesuai dengan firman Tuhan melalui kasih kita kepada Allah dan kecintaan pada kitab suci. Kita pun dapat berdoa agar ketika anak-anak kita tumbuh dewasa, mereka memilih untuk menerima Kristus sebagai juru selamat dan berjalan di jalannya dan bukan di jalan orang yang serong hatinya. Kemenangan kita sendiri atas hal-hal yang berkilauan, berkat pertolongan Roh Kudus juga menjadi kesaksian yang kuat. Roh Allah menolong kita untuk menolak godaan dan membentuk hidup kita menjadi teladan yang patut ditiru. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Mengapa baik untuk kita mengingat bahwa Amsal 22 ayat 6 bukanlah janji, melainkan prinsip yang bijaksana. Siapa yang Tuhan percayakan untuk Anda didik dalam jalannya? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab Amsal sering menekankan pentingnya orang dewasa memberi bimbingan dan disiplin yang bijaksana kepada anak-anak. Dalam Amsal 29, orang tua diperingatkan bahwa anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Amsal 29 ayat 15. Tetapi apabila anak-anak diberi didikan, mereka akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amsal 29 ayat 17. Namun, prinsip umum tentang hikmat dan pentingnya orang tua membimbing anak-anak tidak berarti bahwa orang tua mengemban seluruh tanggung jawab atas pilihan yang dibuat anak-anak mereka. Bagian lain dari Amsal menggambarkan hal ini. Tuhan bersabda, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Itu bukan titah agar kita selalu memegangi anak-anak kita, bukan titah untuk tak henti memata-matai mereka, juga bukan titah untuk menutup semua akses mereka ke semua informasi. Itu tidak mungkin dilakukan, dan tidak menolong. Amsal ditujukan kepada orang muda. Amsal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 7 menekankan pentingnya setiap orang memilih untuk mendengarkan suara hikmat dengan rendah hati, dan untuk bergantung kepada Allah untuk menerima hikmat yang hanya ada di dalam Dia. Ironisnya, orang yang menulis kata-kata itu, Salomo, kelak tersesat dari jalan hikmat saat ia dewasa. 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Amsal 22 ayat 6 adalah amanat agung agar kita menolong anak-anak mematrikan dalam hati mereka sesuatu yang memastikan bahwa mereka akan selalu memilih yang benar. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, apakah itu ketahanan moral, kesadaran nurani yang kuat,
yang mendorong anak kita untuk selalu memilih hanya yang benar. Jika itu sungguh mereka miliki, takkan menjadi soal situasi moral apapun yang mereka hadapi. Perilaku seorang anak biasanya menunjukkan kualitas didikan yang ia dapatkan, ketidakpedulian akan sesama, pemberontakan terhadap otoritas dan peraturan, sampai tindakan kejahatan biasanya bermula dari kegagalan orang tua dalam mendidik anak. Seperti dikatakan dalam nas hari ini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dalam Alkitab, frasa "jalan yang patut baginya" diterjemahkan sebagai cara hidup yang patut baginya. Ironisnya, ada banyak orang tua mengajarkan cara hidup yang tidak patut dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pengajaran cara hidup yang diserap anak melalui apa yang mereka dengar atau mereka lihat dari kehidupan orang tua, entah baik entah buruk, berpengaruh bagi perkembangan anak pada masa depan. Didikan terhadap anak merupakan perkara yang penting. Ilham ilahi yang disampaikan melalui Salomo kiranya mendorong kita untuk sungguh-sungguh mencermati hal ini. Kita yang telah menjadi orang tua dipanggil untuk menanamkan benih kebajikan dalam hidup anak-anak kita sejak dini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.